Perkenalkan, saya Andrea Sapsoro Dwijarespati, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010600197. Saat ini saya akan mengajar di kelas 8 SMP Negeri 1 Wonosalam dengan materi Allah Pemelihara Hidupmu. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Oke, kita hari ini akan memulai pelajaran kita di bab 3. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Saya minta Oji berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini, sehingga kami Engkau juga memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami. Tuhan, dalam pengertian memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kiranya Engkau sertai, Engkau berikan kecerdasan dan pintaran untuk kami. Karena Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sudah siap untuk pelajaran? Siap. Tapi karena kita ini agama Kristen, pelajaran agama Kristen gak seru kalau pelajarannya cuman seperti pelajaran yang lain. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita memuji Tuhan untuk menjembatani bab pelajaran kita hari ini. Kita nyanyi sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Kita nyanyi sambil berdiri. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, puji Tuhan ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat baik, memelihara kita ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan ice breaking sebentar untuk mempersiapkan diri kita dengan tepuk semangat siap belajar. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, okay. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, good. Saya absen dulu. Andromeda hadir, sehat? Angelika Revani. Oke. Adeline Manta. Loh, kok sendirian? Gabrielo. Gracia. Jason Ruli. Orcida. Samuel. Stanley Orti. Vivi Angelita. Oke. Kita di bab sebelumnya kita membahas bahwa perkembangan digital. Lalu apa hubungannya dengan bab sekarang? Di mana kita sama-sama belajar dan membahas tentang pemeliharaan Allah, di mana
walaupun semuanya serba digital, bukan berarti kemudian Tuhan tidak bekerja dan tidak beracara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Allah pemelihara hidupku. Nah, di dalam Allah pemelihara hidup kita ini, kita sama-sama melihat, kita sama-sama tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia bersama dengan kita. Nih, tujuan pembelajaran. Lewat pembelajaran hari ini, yang pertama apa di sana dikatakan? Murid dapat menjelaskan sebagai pemelihara berdasarkan teks Alkitab dengan tepat. Ya. Kedua apa? Murid dapat mengidentifikasi dasar kita Alkitab. Nanti kita sama-sama belajar dari Alkitab dan kemudian kita akan juga belajar bahwa di sana Tuhan memelihara kita dengan ajaib. Lalu yang ketiga apa? Murid dapat menganalisis hubungan antara pemeliharaan Allah dan tanggung jawab manusia dengan baik. Nah, nanti bahwa pemeliharaan Allah itu bukan hanya untuk kita nikmati, tapi kita akan sama-sama belajar bersama-sama sampai pada sebuah kesadaran bahwa pemeliharaan Allah itu berhubungan erat dengan tanggung jawab kita. Sebelumnya, kita akan sama-sama lihat video tentang Allah dengan segala apa yang diciptakannya, yang merupakan pemeliharaannya atas hidup kita. Video alam yang indah ciptaan Tuhan. Nah, begitu tenang, begitu indah, semuanya bisa dinikmati. Ya, ini persawahan. Persawahan yang begitu hijau. Di sana kita juga dipelihara Tuhan lewat padi yang ditanam petani, yang kita nikmati. Setelah kita melihat video pemandangan yang ada ini, dengan segala keindahannya dan diiringi dengan selain suara musik tadi suara apa? Suara burung. Kira-kira apa yang menjadi perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian dipertontonkan lewat ini produk digital? Kalian tidak perlu ke sana tapi bisa melihatnya lewat YouTube. Itu digital. Kamu bisa menikmati keindahan lewat digital. Saya merasa kagum, Pak. Bagus sekali ciptaan Tuhan. Bagus. Yang lain? Saya juga merasa tenang. Ya, sebuah perasaan tenang, rasanya nyaman, jauh dari bahaya, ya. Luar biasa. Nah, menurut kalian, atau mungkin ada yang mau menjawab, apa yang membuat semua keindahan ini bisa tetap kita nikmati sampai hari ini? Bagaimana? Ya, karena kita sebagai orang beriman, kita percaya pasti ada Tuhan yang mengaturnya. Nah, hari ini kita akan menyelami bagaimana Allah memelihara ciptaannya dan bagaimana kita manusia berperan di dalamnya. Kita masuk ke materi lagi. Allah yang memelihara. Allah tidak hanya menciptakan dunia, lalu habis menciptakan wis karep-karep ngono. Tidak. Dia bukan hanya menciptakan dunia, tapi dia juga terus memelihara ciptaannya. Jangankan Tuhan, orang tua kalian ketika punya anak kalian, masa ketika sudah punya anak lalu wis karep-karepmu gitu? Tentu tidak, bukan? Nah, pemeliharaan Allah ini mencakup alam, manusia, dan seluruh ciptaan. Ya. Hari ini, setelah kita punya materi ini, saya ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kan cewek sama cowok. Nah, supaya bisa tidak, oh aku pengen baik cowok tok, aku baik cewek tok. Nggak bisa. Kita boleh sama-sama pembelajaran berkolaborasi, tidak memandang gender, tidak memandang jenis kelamin. Ayo, Mbak Grace sama Mbak Angel, silakan ke samping.
Nah, saya akan bagikan kepada kalian LKPD, lembar kerja untuk dikerjakan masing-masing kelompok dengan tanggung jawabnya. Nih, kelompok 1 mengerjakan bagian apa? Bawa Alkitab deh. Kalau tidak bawa di HP mungkin ada Alkitabnya. LKPD 1. Ya, karena LKPD 1 adalah per kelompok, saya berikan per kelompok. Oke. Silakan, mungkin bisa berbentuk hadap-hadapan. Tugasnya adalah baca teks yang sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, tugas masing-masing. Silakan dibaca dulu baik-baik. Ya, kelompok 1 ini paling banyak ini. 35 ayat. Dibaca, sama-sama dibaca. Yang kelompok 2 Matius pasal 6 ayat 25. Lalu pecahkan tugasnya di sana. Ada 2 tugas yang harus dikerjakan. Waktunya 20 menit. Yuk. Alkitabnya dibuka. Yang Alkitabnya di HP pakai HP. Yang pakai kertas dibuka pakai kertas. Cukup panjang loh Mazmur itu. Panjang sekali, 35 ayat. Ya. Semuanya boleh berkontribusi, memikirkan jawabannya. Silakan Mas Elo dan Mas Jason bisa berdiskusi. Ya. Ya, enggak apa-apa. Gimana Elo? Dapat? Apa yang kamu dapatkan di situ lo? Allah menjaga, memberi makan binatang dan segala sesuatu dapat seimbang, Pak. Oke, bagus. Kelompok 1 gimana? Angel dapat? Dapat, Pak. Apa yang kamu dapatkan? Di Matius 6, Yesus bilang, jangan khawatir karena Allah memelihara burung dan bunga, apalagi kita manusia. Oke. Silakan dituangkan idenya itu di LKPD yang ada, ya. Menurut kelompok 2, setelah baca Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Bagaimana? Apa yang disampaikan di Alkitab itu? Bagaimana Allah memelihara ciptaannya? Boleh silakan disampaikan siapapun. Muel? Mungkin? Allah memperhatikan setiap ciptaannya, bahkan burung di udara dan bunga di padang. Jika Allah memelihara mereka, tentu juga Ia memelihara manusia dengan kasih yang lebih besar. Karena itu kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan atau pakai. Oke, lewat teks Alkitab yang ada, kita disemangati bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan berhiasi, apalagi kita ciptaannya terlebih yang ditebusnya. Apa yang menjadi tanggung jawab manusia dalam pasal 104 itu? Jason. Memuji dan menyembah Tuhan atas kebesarannya, menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan, bukan merusaknya, menggunakan alam dengan bijaksana dan penuh rasa syukur, hidup selaras dengan ciptaan lain, karena semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Betul. Bahkan ayat 1 pun dimulai dengan apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya pertama kali diresponi dengan memuji Tuhan. Nah, silakan hadap ke monitor. Kita lihat sebuah video yang menunjukkan bahwa semuanya ini tertata begitu rapi. Ya. Judulnya, apakah keteraturan alam semesta ini kebetulan? Kita telah mengungkap sebuah fakta menceritakan bahwa alam semesta ini diatur oleh keseimbangan yang sangat presisi. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai fine tuning.
di mana setiap konstanta fundamental diatur dengan tepat. Jika ada perubahan sekecil apapun pada nilai-nilai ini, maka kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada, atau bahkan bintang dan planet tidak akan ada. Kita akan mengalami lebih jauh beberapa contoh fine tuning. Fine tuning. Tuning itu diatur, fine itu baik. Jadi diatur dengan baik. Kepadatan energi di awal alam semesta, keseimbangan yang menentukan segalanya. Bayangkan awal mula alam semesta sebagai bumi yang sangat kecil. Adakah manusia yang bisa membuat kepresisian seperti itu? Walaupun di video ini disampaikan tentang secara ilmiah, tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu terjadi begitu saja? Lalu coba kalian pikirkan, bagaimana hubungan alam semesta ini dan ekosistem yang ada ini dengan pemeliharaan Allah? Bagaimana? Andrew mungkin bisa jawab? Sudah Pak, sama seperti Tuhan, alam juga menjaga keseimbangan. Ya, alam ini menjaga keseimbangannya. Betul sekali. Pemeliharaan Allah itu menyeluruh, ya, melalui alam, manusia, dan ciptaan seluruhnya. Semuanya terjadi dalam kepresisian. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, ya. Bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Ini bukti. Sebuah bukti ketika diberikan maka kita tidak bisa memungkirinya lagi. Penyediaan kebutuhan dasar, makanan, air, udara, padi yang bertumbuh, itu pertolongan dari Tuhan. Pertolongan di masa sulit, perlindungan dari bahaya, pemeliharaan Allah dalam situasi sulit. Nih, satu, Allah tetap memelihara meskipun kita menghadapi masalah. Dia memberi kekuatan untuk kita bertahan dan pengharapan untuk bangkit. Tapi ini yang penting, yang akan menjadi tugas kita di bagian yang kedua, yaitu melalui orang lain. Allah seringkali memelihara dan menunjukkan kasihnya lewat orang lain, termasuk kalian yang jadi alatnya Tuhan. Ingat, Tuhan bekerja lewat caranya, dengan orangnya, dan tepat pada waktunya. Pernah enggak kalian membeli barang atau beli jajan itu bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu lihat orang yang jualan itu sedang sepi pembelinya. Pernah? Tergerak belas kasihan, kamu kemudian beli. Kadang kita memberi orang lain bukan karena kita punya, bukan karena kita kaya, tapi karena kita pernah merasa tidak punya. Oleh sebab itu, sekarang kita akan masuk di LKPD yang kedua atau tugas yang kedua, di mana teman-teman kita akan belajar di mana ya? Oke. Ya. Di dalam LKPD yang kedua ini kita akan belajar untuk merefleksikan atau kita menulis pengalaman. Nah, karena ini pengalaman, maka masing-masing pribadi. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan bareng tugas kelompok tadi. Sudah, Muel? Weh. Lo sudah? Gantian apa? Oh, ballpoint. Aduh. Bilang kok, Mas. Nah, bagus. Nah, itu juga salah satu pengalaman ditolong sama menolong, ya toh? Ditolong itu gak di pulpen, ditolong itu bukti kalian sedang mengaplikasikan pelajaran dipakai Tuhan untuk memelihara. Bayangkan kalau nggak ada yang bantu Elo, ya. Bayangkan kalau seandainya nggak ada yang bantu Elo, nggak ada yang peduli sama Elo, nggak bisa selesai tugasnya. Termasuk gurunya nggak mau peduli, biarin Allahmu sendiri. Arti sudah, Angel.
Grace sudah? Jason sudah? Belum. Kelompok 1 serius semua ini. Terlalu banyak kebaikan Tuhan sampai ditulisnya banyak banget. Angelica Revani sudah? Elo sudah? Oke, jangan lupa diberi nama lo ya. Bagaimana? Ada yang mungkin bisa saya tanya dan langsung menjawab hasil refleksi atau hasil LKPD-nya? Angel. Saya pernah merasa Tuhan memelihara saya waktu saya sakit minggu lalu. Saya cepat sembuh dan benar-benar cepat membantu saya. Ya, menjenguk, membantu ini apa? Membantu masuk rumah sakit atau membantu menjenguk? Menjenguk, ya. Oke. Semoga sehat-sehat selalu, jangan sakit-sakit lagi. Oke. Terima kasih Angel. Itu juga salah satu contoh nyata pemeliharaan Tuhan. Lewat orang lain kita dibantu. Arti mungkin kamu juga bisa, apa yang kamu alami, atau mungkin kamu pernah menolong orang atau kamu pernah ditolong? Apa yang kamu alami? Saya alami itu saya merasa Tuhan memelihara keluarga saya karena ayah saya telah diberi kepercayaan itu. Puji Tuhan. Tuhan memelihara kita dengan berbagai cara. Sekali lagi, Tuhan itu memelihara kita dengan berbagai cara. Lewat orang tua kita, juga lewat guru kita, lewat teman kita, lewat orang yang tidak kita kenal sekalipun Tuhan bisa. Di Alkitab, Tuhan pernah memberikan banyak contoh Tuhan memelihara dengan berbagai cara. Contoh, kisah Elia dipelihara dengan burung gagak waktu kekeringan. Tuhan pelihara. Tuhan bisa memakai banyak cara. Tuhan memelihara orang Israel menggunakan roti dari surga, namanya mana. Arti mana apa? Apa ini? Selama 40 tahun mereka makan mana. Oke. Kita masuk di dalam slide selanjutnya. Ya, kita masuk di bagian-bagian terakhir. Ketika kita dipelihara, jangan pernah lupa kita punya tanggung jawab. Tidak boleh kita cuma menikmati pemeliharaan sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk bersyukur atas berkatnya. Menjaga dan merawat alam ciptaan. Kalau kamu diberi sesuatu, kalau kamu punya sesuatu, segala sesuatu kalau tidak dipelihara, satu, gampang rusak, bisa hilang. Lalu yang ketiga, apa tugas tanggung jawab kita? Tadi lewat LKPD yang kalian kerjakan, jangan pernah lupa di sebagian berkat kita Tuhan kadang titipkan untuk orang lain. Gak boleh pelit. Gak boleh. Baik waktu, tenaga, atau bahkan mungkin dana. Kadang ada. Khususnya nanti, saya berharap murid-murid saya kalau nanti sudah sukses, satu hal, jangan pernah lupa untuk tetap mengasihi orang lain. Dan juga jangan pernah lupa orang tua. Hidup dengan bijak dan bertanggung jawab. Ada pepatah berkata, bumi ini cukup untuk kebutuhan semua orang. Tapi bumi ini tidak akan cukup memenuhi keinginan satu orang. Sikap yang perlu dikembangkan setelah kita mendengar atau kita belajar materi ini. Satu, siswa-siswi Kristen SMP 1 Wonosalam ataupun kita sebagai umat Kristen di gereja masing-masing harus terus bersyukur, peduli dan mengasihi, penuh iman dan pengharapan. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Mari sama-sama kita simpulkan pelajaran hari ini. Hal apa yang mungkin bisa kalian sedikit tangkap
untuk kemudian nanti dikembangkan. Kira-kira dari kelompok 1, Jason, apa yang kamu pelajari tentang bab Allah sebagai pemelihara hidup di pertemuan pertama ini? Bahwa Allah menjaga semua ciptaannya, termasuk kita, Pak. Tuhan menjaga semua ciptaannya, termasuk manusia. Tuhan tidak tinggalkan. Bahkan dalam konteks keselamatan, ketika kita jatuh dalam dosa, Allah mengirimkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyediakan penebusan dan keselamatan. Kelompok 2, Muel. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk ikut memelihara alam bersama, Pak. Nah, itu yang penting. Kita tidak hanya sadar bahwa kita dipelihara, tapi kita juga punya tanggung jawab supaya pemeliharaan Tuhan tidak habis di kita, tapi juga akan dinikmati generasi setelah kita. Tugas untuk minggu depan, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Tugas untuk minggu depan. Amati dan tuliskan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kalian sehari-hari. Amati dan tuliskan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kalian sehari-hari. Ya, ditulis dalam jurnal yang sederhana. Nanti kita akan jadikan itu sebagai jembatan untuk kita masuk di pertemuan yang kedua. Di bab yang ketiga, Allah memelihara hidupku. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Puji Tuhan. Oke, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Kita semua tutup di dalam doa. Ya, tutup di dalam doa. Ayo kita panggil berdiri. Sekali lagi kita nyanyi Terima Kasih Yesusku. Silakan, siapa ganti orti atau ayo. Tidak apa-apa. Ya, main F. Kita nyanyikan refnya saja. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bisa belajar pada pelajaran bab yang ketiga tentang Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami belajar dan juga beraktivitas dalam pelajaran ini, di mana kami boleh mengetahui bahwa Tuhan yang menciptakan kami dan menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh belajar bersama, mengingat bahwa kami telah dipelihara Tuhan, baik dengan Tuhan memakai banyak orang maupun situasi di sekitar kami. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah belajar bersama. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pelajaran minggu depan. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.